Dalam samudera luas tasawuf, nama Syekh Junaid al-Baghdadi menjulang laksana bintang cemerlang yang memberi arah bagi para pengelana spiritual. Ia bukan hanya seorang guru, tetapi merupakan simbol dari keseimbangan antara syariat dan hakikat. Ia disebut sebagai Sayyid al-Taifah, pemimpin kaum sufi, yang ajarannya menjadi fondasi bagi banyak tarekat dan pemikiran ruhani hingga hari ini. Dalam dirinya, ilmu dan rasa, syariat dan makrifat, akhlak dan cinta ilahi berpadu dalam satu kesatuan harmoni yang menjadi teladan abadi bagi murid-murid pencari kebenaran. Syekh Junaid al-Baghdadi hadir dalam periode awal perkembangan tasawuf Islam, ketika ajaran spiritual tengah disusun dalam bangunan yang lebih sistematis dan terjaga. Ia adalah tokoh yang mewakili fase penting transisi dari tasawuf yang bersifat asketik menjadi tasawuf yang bercorak mistik metafisik. Dalam ungkapan-ungkapannya, kita melihat bagaimana ia menjaga makna batin tanpa meninggalkan keutuhan syariat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Syekh Junaid merupakan pilar dalam arsitektur spiritual Islam yang menggabungkan keteguhan syariat dengan kelembutan batin. Melalui karya-karya, perkataan, dan teladan hidupnya, Junaid menunjukkan bahwa jalan kepada Allah bukanlah sekadar perjalanan menuju ekstase atau penglihatan gaib, tetapi sebuah pendakian akhlak dan kesadaran ilahiyah yang menuntut kesungguhan, kerendahan hati, dan keikhlasan mutlak. Ia menyatakan bahwa tasawuf bukanlah tentang pakaian kasar atau perkataan rumit, tetapi tentang memurnikan jiwa dan menundukkan ego di hadapan Sang Hak. Ajaran-ajarannya tak pernah melampaui batas syariat. Ia senantiasa menegaskan bahwa hakikat sejati hanya dapat diperoleh oleh mereka yang terlebih dahulu teguh dalam menjalankan hukum-hukum lahir agama. Bahkan ketika banyak sufi berbicara dalam simbol dan kiasan yang sulit ditangkap oleh akal awam, Junaid tetap menapakkan kakinya di bumi, mengingatkan bahwa pengalaman batin tidak boleh menjauhkan diri dari masyarakat dan hukum Tuhan. Latar belakang sejarah Syekh Junaid al-Baghdadi. Syekh Junaid al-Baghdadi, nama lengkapnya Abu al-Qasim al-Junaid ibn Muhammad al-Khazaz al-Kawariri, dilahirkan di kota Baghdad pada pertengahan abad ketiga Hijriah, yakni sekitar tahun 218 H-833 M. Ia tumbuh besar di lingkungan yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan spiritualitas Islam. Baghdad pada masa itu merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah yang menjadi rumah bagi para ulama, filosof, sufi, dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru dunia Islam. Sejak kecil, Junaid telah menampakkan kecerdasan luar biasa dan kecenderungan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Ia diasuh oleh pamannya sendiri yang juga seorang sufi terkenal, yaitu Sari As-Sakati. Melalui bimbingan pamannya inilah, benih-benih tasawuf mulai tumbuh dalam dirinya. Sari As-Sakati adalah murid dari Ma'ruf al-Karhi, yang pada gilirannya merupakan murid dari Dawud et-Tai, yang mengambil ilmu dari Imam Abu Hanifah. Maka terlihatlah bahwa jalur transmisi ilmu yang sampai kepada Junaid memiliki akar kuat dalam keilmuan fiqh dan tasawuf awal. Junaid tidak hanya mendalami tasawuf, tetapi juga mahir dalam ilmu fikih, khususnya mazhab Hanafi. Ia berguru kepada para ulama besar dalam berbagai bidang, seperti Abu Thawr dalam ilmu fikih dan Harits al-Muhasibi dalam ilmu tasawuf. Ketekunannya dalam menuntut ilmu membuatnya diakui bukan hanya di kalangan para sufi, tetapi juga di lingkungan para fuqaha dan ulama. Ini menjadikan Junaid sebagai figur langka yang mampu menjembatani dua kutub yang sering dianggap berseberangan, ahli zahir dan ahli batin. Keistimewaan Junaid juga terlihat dari kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan ruhani. Ia dikenal sebagai seorang ahli kerajinan kaca dan perdagangan botol parfum, Al-Kawariri, yang menunjukkan bahwa ia tidak menolak dunia, melainkan memanfaatkannya sebagai sarana menuju Allah. Ia tidak hidup dalam keterasingan mutlak dari masyarakat, namun justru menjadi contoh bagaimana seorang sufi dapat tetap menjalani kehidupan sosial sambil menjaga kualitas batin yang tinggi. Dalam kehidupan pribadinya, Junaid terkenal akan kezuhudan, ketawaduan, dan ketekunannya dalam ibadah. Diceritakan bahwa ia sering menangis dalam kesendirian, larut dalam zikir dan tafakur.
Tetapi ketika berada di tengah masyarakat, ia tampil tegas, bijaksana, dan menyejukkan. Banyak tokoh besar seperti Al-Hallaj, Abu Bakar Al-Qahtani, dan Shibli pernah belajar darinya. Ia wafat pada tahun 297 H. 910 M di Baghdad dan dimakamkan di daerah Bab al-Sagir. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi para pencinta tasawuf. Syekh Junaid al-Baghdadi hidup di masa yang penuh tantangan, gejolak politik Abbasiyah, berkembangnya berbagai mazhab filsafat dan ilmu kalam, serta munculnya berbagai aliran tasawuf dengan pendekatan yang beragam. Dalam konteks inilah, ia hadir membawa kesejukan dan ketegasan, membimbing para salik agar tidak tergelincir dalam ekses-ekses spiritualitas yang melampaui batas syariat. Maka tidaklah mengherankan bila ia disebut sebagai Imam Al-Taifah, pemimpin golongan sufi. Warisannya bukan hanya dalam bentuk kata-kata bijak, tetapi juga dalam bentuk metode pengajaran, sistem pembinaan rohani, dan teladan hidup yang hingga kini terus hidup dalam tarekat-tarekat sufi di berbagai belahan dunia. Konteks dunia sufi pada masa Syekh Junaid. Untuk memahami sepenuhnya ajaran Syekh Junaid al-Baghdadi, kita perlu menempatkannya dalam konteks sejarah dan intelektual zamannya. Abad ke-3 Hijriah, abad ke-9 Masehi, merupakan masa penting dalam pembentukan dan perkembangan disiplin ilmu tasawuf. Pada masa ini, tasawuf mengalami transformasi dari bentuk awalnya yang bersifat asketik zuhud menjadi suatu sistem spiritual yang lebih terstruktur dan menyeluruh. Era kebangkitan spiritualitas Islam. Syekh Junaid hidup pada masa keemasan peradaban Islam di bawah kekhalifahan Abbasiyah. Baghdad, sebagai pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan, menjadi tempat pertemuan berbagai pemikiran, baik dari tradisi Islam sendiri maupun dari budaya Yunani, Persia, dan India. Di sana berkembang berbagai mazhab ilmu kalam, filsafat, dan fiqh. Kaum sufi muncul sebagai respon terhadap kecenderungan duniawi yang mulai melanda masyarakat muslim, terutama di kalangan elit. Sebelum Junaid, telah muncul tokoh-tokoh besar dalam gerakan kesuhudan seperti Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Ibrahim bin Adam. Mereka menekankan pentingnya dunia batin, kecintaan kepada Allah, serta kehidupan yang jauh dari kesenangan dunia. Namun pendekatan mereka masih bersifat individual dan belum memiliki sistem metodologis yang mapan. Junaid datang dalam masa ketika sufisme mulai berkembang menjadi ilmu tersendiri. Ia mengambil elemen-elemen kesuhudan dari para pendahulunya, lalu menyusunnya menjadi kerangka metodologis yang bisa diajarkan secara sistematis kepada murid-murid. Ia menggabungkan syariat, akhlak, zikir, dan marifat dalam satu jalur pendidikan ruhani yang tertib dan terarah. Dialog antara tasawuf dan ilmu kalam. Masa hidup Junaid juga ditandai oleh perdebatan sengit antara aliran teologi rasional seperti Mu'tazilah dan aliran tradisional seperti Al-Sunnah. Pengaruh Mu'tazilah cukup kuat di kalangan penguasa, terutama pada era Khalifah Al-Ma'mun. Tasawuf yang berkembang pada masa itu tidak bisa mengabaikan perdebatan intelektual yang sedang berlangsung. Junaid, dengan keluasan ilmunya, terlibat dalam percakapan teologis ini tanpa kehilangan arah spiritual. Ia menolak ekstremisme rasional yang mengabaikan rasa batin, tetapi juga tidak menyetujui kebatinan yang lepas dari kerangka syariat. Ia berada di antara keduanya, menjadi jembatan antara kaum zahir dan kaum batin, antara akal dan hati. Ia berkata, ilmu kami ini terikat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Siapa yang tidak mengambil cahaya dari keduanya, maka ia dalam kegelapan. Ungkapan ini mencerminkan sikap Junaid yang teguh menjaga ajaran tasawuf dalam koridor syariat, sekaligus menolak ekses-ekses spiritual yang menjurus kepada penyimpangan akidah. Arus ekstatisme dan reaksi Junaid. Pada masa Junaid, muncul pula kecenderungan dalam tasawuf yang menekankan ekstase, wajh, dan ilham tanpa filter syariat. Salah satu figur yang mencerminkan hal ini adalah Al-Hallaj, murid tidak langsung Junaid, yang kemudian dihukum mati karena perkataannya yang kontroversial, "Ana al-haq, akulah kebenaran." Meskipun Hallaj memiliki cinta yang mendalam kepada Allah,
Junaid menolak pendekatan yang terlalu membuka rahasia spiritual kepada publik. Junaid berkata, apabila seseorang telah sampai kepada hakikat, maka wajib baginya menyembunyikan hal itu sebagaimana ia menyembunyikan dosanya. Pandangan ini menunjukkan posisi Junaid yang mengutamakan kerahasiaan, kesopanan batin, dan tidak menjadikan pengalaman ruhani sebagai alat kebanggaan atau sensasi. Lembaga tasawuf dan pendidikan ruhani. Pada masa Junaid, tasawuf mulai membentuk bentuk awal dari tarekat, yakni komunitas pembinaan spiritual di bawah bimbingan seorang guru. Meski belum seformal tarekat seperti yang kita kenal di abad-abad berikutnya, sistem ini mulai terstruktur, ada murid, ada adab, ada zikir, ada makamat tingkatan spiritual, dan ada silsilah guru murid. Junaid memainkan peran sentral dalam proses ini. Ia tidak hanya membina para murid dalam hal zikir, tetapi juga dalam adab, tafakur, dan pengendalian nafsu. Banyak tokoh sufi besar menjadi bagian dari jaringan pengajaran Junaid, baik langsung maupun melalui rantai murid-muridnya. Disinilah benih-benih organisasi ruhani mulai tumbuh, yang kelak menjadi dasar bagi berbagai tarekat besar dalam dunia Islam. Konsep tauhid dalam pandangan Junaid. Dalam ajaran tasawuf, tauhid pengesaan Allah bukan sekadar doktrin teologis, melainkan pengalaman eksistensial yang menjadi pusat seluruh perjalanan ruhani. Bagi Syekh Junaid al-Baghdadi, tauhid bukan hanya tentang keyakinan lisan atau argumentasi rasional, tetapi merupakan ketersembunyian wujud hamba dalam kehadiran Sang Hak. Tauhid adalah inti dari makam sufi, dan semua makam serta ahwal bermuara kepada hakikat tauhid yang sejati. Tauhid zahir dan tauhid batin. Syekh Junaid membedakan antara tauhid orang awam dan tauhid para arifin. Tauhid orang awam adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, yakni pemahaman syariat dan akidah yang benar. Ini adalah fondasi dasar dan wajib dimiliki setiap muslim. Namun bagi para arifin, tauhid melampaui lisan dan nalar, ia menjadi kesaksian batin yang menghapuskan keakuan ana dan menyisakan hanya dia. Dalam salah satu perkataannya yang terkenal, Junaid berkata, tauhid adalah memisahkan yang kadim Allah dari yang hadith makhluk. Artinya, dalam pengalaman tauhid yang hakiki, tidak ada sesuatu pun yang dilihat, disaksikan, atau dicintai kecuali Allah. Diri manusia, alam semesta, bahkan amal-amalnya, semuanya sirna dalam kesatuan ketunggalannya. Ini bukanlah peniadaan realitas secara fisik, tetapi penyaksian batin yang tidak lagi tergoda oleh banyaknya wujud selain Allah. Tauhid dan fana. Dalam kerangka tasawuf Junaidi, tauhid tidak bisa dipisahkan dari konsep fana, yakni lenyapnya kesadaran diri di hadapan Yang Maha Ada. Fana bukan berarti kehilangan kesadaran dunia secara harfiah, melainkan hilangnya keterikatan terhadap ego, keakuan, dan segala sesuatu yang dapat menghalangi cinta dan kedekatan kepada Allah. Junaid menyatakan, fana adalah hilangnya hamba dari dirinya karena menyaksikan Allah, dan baka adalah tetapnya dia bersama Allah setelah kefanaannya. Ini menunjukkan bahwa tauhid bukanlah titik akhir, melainkan pintu masuk ke dalam keabadian ruhani yang disebut baka, bilah, yakni keberadaan yang tetap dalam pancaran cinta dan rahmat ilahi. Tauhid dan adab. Syekh Junaid sangat berhati-hati dalam membicarakan tauhid. Baginya, menyatakan pengalaman tauhid harus dilakukan dengan penuh adab dan kehati-hatian. Sebab, membicarakan hakikat yang tinggi dengan lidah yang kasar bisa menjerumuskan seseorang dalam kesombongan spiritual atau kesalahpahaman masyarakat. Ia berkata, ilmu kami ini terikat dengan kitab dan sunnah. Siapa yang tidak membaca Al-Quran dan tidak menulis hadis, maka tidak bisa dipercaya dalam hal ini. Dengan ini, Junaid menolak gagasan tauhid yang lahir dari ilham semata tanpa akar dalam ilmu syariat. Pengalaman ruhani tetap harus tunduk pada kehormatan teks-teks suci dan tradisi kenabian. Maka, bagi Junaid, tauhid adalah kesaksian batin yang tersembunyi, bukan untuk diumbar secara bebas kepada publik. Tauhid dalam zikir dan ibadah. Bagi Junaid, zikir adalah jalan menuju penguatan tauhid. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz, tetapi proses penyucian batin hingga hati tidak lagi terpecah-pecah oleh banyaknya dunia,
melainkan hanya memusat kepada Yang Maha Esa. Dalam zikir, seorang salik akan mengalami transformasi ruhani yang menuntunnya dari tauhid lisan menuju tauhid kalbu. Ia juga menekankan pentingnya muraqabah, kesadaran akan kehadiran Allah, dan muhasabah introspeksi sebagai sarana pembenahan batin agar tauhid tidak menjadi sekadar teori, melainkan pengalaman yang hidup dan nyata dalam keseharian. Tauhid sebagai cahaya dalam kegelapan. Bagi Junaid, tauhid adalah cahaya yang menuntun manusia keluar dari kegelapan syahwat, dunia, dan keakuan. Ia adalah pelita bagi hati yang ingin menyatu dengan cahaya ilahi. Tanpa tauhid, semua amal hanyalah bentuk kosong tanpa ruh. Dengan tauhid, bahkan amal yang kecil pun bisa bernilai besar karena lahir dari keikhlasan dan pengakuan akan keesaannya. Makna fana dan baka menurut Junaid. Dalam khazanah tasawuf, dua konsep yang menjadi pusat perjalanan ruhani adalah fana, lenyapnya diri, dan baka, kekalnya wujud spiritual dalam kehadiran ilahi. Syekh Junaid al-Baghdadi adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam memformulasikan dan memperhalus makna kedua istilah ini. Ia tidak hanya menuturkan konsep tersebut secara filosofis, melainkan juga mendidik para muridnya untuk mengalaminya secara nyata dalam kehidupan spiritual mereka. Definisi fana, menurut Junaid, Syekh Junaid mendefinisikan fana sebagai proses spiritual di mana seorang hamba kehilangan kesadaran akan dirinya karena tertutup oleh kesadaran terhadap Allah. Dalam keadaan ini, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, pemilik, atau pengendali. Seluruh realitas dirinya menjadi sirna dalam kehadiran Tuhan. Dalam perkataannya, Junaid berkata, fana adalah sirnanya hamba dari pandangan terhadap dirinya, dan lenyapnya kesadarannya terhadap amalnya, sebab ia diliputi oleh kehadiran Tuhannya. Dengan kata lain, seorang salik yang mengalami fana, tidak merasa bahwa ia sedang beribadah, berzikir, atau bahkan mencintai Allah. Semua itu dirasakannya hanya sebagai pancaran kasih Allah semata. Ego, kehendak pribadi, dan keakuan tidak lagi menjadi pusat dari kesadarannya. Tingkatan fana. Fana tidak terjadi sekaligus. Dalam ajaran Junaid, proses ini memiliki jenjang dan tahapan. Fana, al-afal, lenyapnya kesadaran terhadap amal perbuatan sendiri, karena mengakui bahwa semua yang terjadi adalah dari kehendak Allah. Fana, al-sifat, lenyapnya sifat-sifat pribadi seperti sabar, syukur, atau bahkan cinta, karena semuanya dianggap berasal dari sifat Allah. Fana, al-zat, tingkatan tertinggi di mana kesadaran terhadap diri secara total lenyap, dan hanya Allah yang tampak dalam kesadaran ruhani sang hamba. Meskipun fana, al-zat ini terdengar sangat tinggi, Junaid tetap menegaskan bahwa itu bukan berarti hamba menjadi Tuhan, tetapi hamba hanya meniadakan ego dan menyaksikan Allah sebagai satu-satunya wujud yang hak. Fana dan syariat. Salah satu keunggulan pendekatan Junaid adalah bahwa ia tidak pernah memisahkan pengalaman fana dari ketundukan terhadap syariat. Ia berkata, seandainya seorang hamba terbang di udara dan berjalan di atas air, maka janganlah kamu tertipu dengannya hingga kamu melihat sejauh mana ia menjaga batasan syariat. Artinya, pengalaman fana yang sejati justru semakin membuat seseorang tunduk, patuh, dan penuh rasa takut kepada Allah. Ia tidak menjadikan pengalaman itu sebagai bahan pameran spiritual atau pengakuan keistimewaan. Maka, fana bukanlah pelarian dari syariat, melainkan kedalaman dalam menghidupi syariat secara ruhani. Baka, kekekalan dalam kehadiran ilahi. Setelah fana, maka seorang salik akan sampai pada makam baka, yakni tetapnya ia dalam kehadiran Allah. Ini bukan berarti ia menjadi abadi secara hakiki, tetapi kesadarannya yang sebelumnya sirna kini kembali dengan cahaya yang baru, kesadaran akan Allah sebagai segala-galanya. Dalam kondisi baka, seorang hamba menjalani hidup dengan nur ilahi, berakhlak dengan akhlak Allah, dan menjadi penyalur kasih sayangnya kepada makhluk. Junaid menjelaskan, fana adalah pemutusan, dan baka adalah sambungan. Fana adalah fana dari segala sesuatu selain Allah, dan baka adalah baka bersama Allah.
Baka berarti seorang sufi kembali ke dunia dengan ruh yang suci. Ia makan, minum, berbicara, dan berinteraksi, tetapi semuanya dilakukan dalam cahaya kesadaran akan kehadiran ilahi. Ia menjadi teladan, menjadi cahaya bagi orang lain, dan menjalani hidupnya dengan rahmat. Fana dan baka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan praktis, pengalaman fana dan baka membuat seorang sufi menjadi sangat rendah hati, penuh kasih sayang, sabar, dan berjiwa tenang. Ia tidak lagi merasa lebih baik dari orang lain, karena ia tahu bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ia tidak mengklaim apapun sebagai miliknya, karena seluruh kesadarannya telah dilebur dalam wujud yang maha tinggi. Keseimbangan antara fana dan baka adalah ciri khas pendekatan Junaidi. Ia tidak mendorong pelarian dari realitas dunia, tetapi mengajarkan bagaimana menyatu dengan kehadiran Allah dalam dunia ini, dengan tetap menjaga batasan, tanggung jawab, dan pengabdian sosial. Makam-makam dalam perjalanan ruhani menurut Junaid. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan menuju Allah bukanlah proses spontan, melainkan melalui tahapan-tahapan ruhani yang disebut makam tingkatan spiritual. Makam-makam ini bukan hanya tahapan intelektual atau teoritis, melainkan kondisi jiwa yang harus dialami, dilatih, dan dijalani dengan penuh keikhlasan serta kesabaran. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dengan ketelitian dan pengalaman spiritualnya yang dalam, menjelaskan makam-makam ini sebagai jalan yang ditempuh para salik menuju makrifat. Makna makam dalam tasawuf Junaidi. Makam dalam perspektif Junaid adalah kondisi spiritual yang dicapai oleh seorang murid melalui usaha, mujahadah, pengendalian diri, riyadah, dan ketekunan dalam ibadah. Setiap makam adalah sebuah tingkatan ujian yang harus dilewati untuk menuju makam berikutnya. Seorang salik tidak bisa meloncat dari satu makam ke makam yang lebih tinggi tanpa benar-benar menuntaskan makam sebelumnya. Junaid menyatakan bahwa makam adalah pondasi tempat hati berdiri. Ia tidak akan berpindah ke makam yang lain sampai ia menunaikan hak makam tersebut. Artinya, seorang salik harus menunaikan adab, tugas, dan realisasi batin dari setiap makam sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi. Urutan makam menurut Junaid. Meski berbagai sufi menyusun makam secara sedikit berbeda, Syekh Junaid umumnya mengikuti struktur klasik yang terdiri dari Taubah tobat, titik awal perjalanan ruhani. Bukan sekadar menyesali dosa, tapi sebuah revolusi batin. Tobat dalam pandangan Junaid adalah pembalikan arah total dari dunia menuju Allah. Ia berkata, tobat adalah meninggalkan dosa, lalu tidak pernah mengingatnya lagi. Tobat yang sejati tidak hanya mengubah perilaku, tapi juga menyucikan hati dari keinginan terhadap dunia. Wara, kehati-hatian. Setelah bertobat, salik harus berhati-hati dari perkara yang syubhat. Wara adalah menjaga diri dari apapun yang dapat menjauhkan dari Allah, meskipun secara hukum belum tentu haram. Zuhud, meninggalkan dunia. Zuhud bukanlah meninggalkan harta, tapi tidak menempatkan harta dalam hati. Junaid menekankan bahwa zuhud adalah bebas dari pengaruh duniawi. Zuhud bukan meninggalkan dunia, tapi tidak dikuasai oleh dunia. Tawakal, berserah diri. Makam ini menuntut kepercayaan total pada Allah, tanpa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Seorang salik yang bertawakal akan merasa cukup dengan takdir ilahi. Rida, rela terhadap takdir. Lebih tinggi dari tawakal, rida adalah penerimaan dengan hati lapang terhadap seluruh kehendak Allah, baik nikmat maupun ujian. Mahabbah, cinta ilahi. Ini adalah makam tinggi, di mana hamba tidak lagi beramal karena takut neraka atau ingin surga, melainkan karena cinta semata. Dalam kata-kata Junaid, cinta adalah masuknya sifat-sifat kekasih ke dalam sang pecinta, sehingga ia tidak lagi memiliki tempat bagi selainnya. Marifah, pengenalan kepada Allah. Makam ini adalah buah dari semua makam sebelumnya. Dalam marifah, sang salik menyaksikan kehadiran ilahi dalam segala sesuatu. Ia mengenal Allah bukan dengan akal, tapi dengan hati yang jernih. Junaid berkata, arif adalah yang tidak memisahkan antara rahmat dan musibah, karena keduanya datang dari kekasihnya.
Sifat makam, naik bertahap dan tidak tetap. Dalam ajaran Junaid, makam tidak bersifat statis. Seorang salik bisa naik dan turun. Kadang ia berada dalam puncak mahabbah, lalu kembali diuji dengan wara. Oleh karena itu, perjalanan ini memerlukan murabi pembimbing ruhani agar salik tidak tersesat dalam makam yang tampak tinggi tetapi sebenarnya ilusi egonya sendiri. Ia juga menegaskan bahwa setiap makam menuntut adab, dan adab itu berbeda di setiap makam. Misalnya, adab dalam zuhud adalah menjauh dari pujian, sementara adab dalam tawakal adalah tidak meminta-minta. Makam dan hal keadaan ruhani. Junaid juga membedakan antara makam dan hal. Makam adalah kondisi yang stabil dan dicapai lewat usaha. Hal adalah kondisi spiritual yang datang dari Allah tanpa sebab. Hal bisa datang dan pergi, sementara makam adalah landasan tetap. Maka, seorang salik harus lebih menaruh perhatian pada makam sebagai tanda ketekunan, bukan pada hal yang bisa menimbulkan kesombongan. Cinta ilahi dalam pandangan Junaid. Cinta, mahabbah, dalam dunia tasawuf adalah puncak tertinggi dari perjalanan ruhani. Ia bukan sekadar emosi atau afeksi, tetapi suatu kekuatan transendental yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, menyinari seluruh aspek hidup, dan mengubah keberadaan menjadi persembahan. Bagi Syekh Junaid al-Baghdadi, cinta adalah dasar dari seluruh makam dan buah dari makrifat. Tidak ada makam yang sempurna tanpa mahabbah, dan tidak ada mahabbah sejati tanpa fana. Mahabbah sebagai inti jalan sufi. Syekh Junaid berkata, cinta adalah seorang hamba yang tenggelam dalam sifat-sifat sang kekasih, tidak tinggal padanya bagian dari dirinya dan untuk dirinya. Dengan kata lain, cinta menurut Junaid adalah penghapusan diri demi yang dicintai. Seorang pecinta sejati kehilangan rasa ego dan tidak lagi melihat amal ibadahnya sebagai miliknya. Ia hanya melihat wajah Allah dalam semua keadaan. Cinta dalam pemikiran Junaid adalah hal yang aktif. Ia menuntut pengorbanan, keikhlasan, dan kerelaan untuk hancur demi yang dicintai. Mahabbah bukan sekadar rasa manis dan kelembutan batin, tetapi juga luka dan kerinduan yang tak henti. Tanda-tanda pecinta sejati. Junaid sering ditanya, apa tanda-tanda pecinta Allah? Beliau menjawab, pecinta Allah adalah orang yang tidak merasa tenteram dengan selainnya, tidak menghibur diri dengan dunia, dan tidak memohon kecuali kepadanya. Tanda mahabbah yang sejati dalam pandangan Junaid mencakup kehancuran ego, fana, kepasrahan total terhadap kehendak ilahi, kekhusyukan dalam ibadah dan zikir, kebencian terhadap dosa dan keindahan dalam taat, kerinduan yang terus-menerus kepada Allah. Bagi Junaid, cinta bukanlah sekadar kata atau perasaan. Ia adalah penyucian jiwa yang menghilangkan segala selain Allah. Ketika cinta meresap ke dalam jiwa, dunia menjadi sempit, dan hati hanya merasa lapang dalam kehadiran Allah. Mahabbah dan kesabaran. Dalam cinta yang murni, selalu ada ujian. Junaid menyatakan bahwa orang yang mencintai Allah diuji dengan musibah agar cinta itu menjadi nyata. Cinta sejati tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari pengorbanan. Seorang pecinta harus sabar menghadapi cobaan dan tetap mencintai meskipun tidak diberi apa-apa selain kerinduan. Bahkan dalam keterpisahan pun, ia tetap mencintai. Kesabaran dalam mahabbah adalah tanda kematangan ruhani. Seorang pecinta tidak berharap balasan, pujian, atau kedekatan, melainkan cukup dengan diperkenankan mencintai. Cinta yang melenyapkan diri. Salah satu aspek penting dalam mahabbah ala Junaid adalah bahwa cinta melarutkan segala sesuatu selain Allah. Dalam keadaan mahabbah yang mendalam, seorang hamba tidak lagi melihat amalnya, makamnya, atau bahkan dirinya. Ia tidak mencintai karena surga, dan tidak menjauhi dosa karena takut neraka. Ia mencintai karena dia layak dicintai, dan karena cinta itu sendiri adalah kehidupan. Sebagaimana ia katakan, cinta adalah api yang apabila berkobar dalam hati, membakar segala selain kekasih. Maka, dalam cinta sejati, tidak ada lagi aku dan engkau. Yang tersisa hanyalah Allah. Dan dalam keadaan ini, seorang salik telah menyatu dalam kehendak dan keindahan ilahi.
Perbandingan dengan pendekatan lain. Jika dibandingkan dengan sufi seperti Rabiah al-Adawiyah yang menekankan cinta murni tanpa pamrih, Junaid memperhalus cinta itu dengan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Ia tidak membiarkan cinta menjadi alasan meninggalkan ibadah lahir. Justru cinta yang sejati menurutnya adalah yang semakin menyempurnakan ibadah, memperdalam keikhlasan, dan memperhalus akhlak. Makrifat, puncak pengalaman ruhani. Di antara semua makam ruhani, makrifat pengenalan terhadap Allah adalah puncak tertinggi dan paling mulia dalam jalan sufi. Bila cinta adalah api yang membakar segala sesuatu kecuali Allah, maka makrifat adalah cahaya yang memperlihatkan hanya Allah dalam segala sesuatu. Syekh Junaid al-Baghdadi menyebut makrifat sebagai intisari dari perjalanan ruhani, di mana segala tabir tersingkap dan hakikat menjadi nyata. Pengertian makrifat dalam tasawuf Junaidi. Menurut Junaid, makrifat bukan sekadar pengetahuan tentang Tuhan, tetapi penyaksian langsung dengan hati yang telah disucikan. Ia membedakan antara ilmu ilm dan makrifat irfan, di mana ilmu bisa dicapai dengan belajar, tetapi makrifat hanya bisa diraih dengan pembersihan diri dan limpahan cahaya ilahi. Ia berkata, makrifat adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati hambanya yang mengenalnya. Ia menyaksikan dengan itu kebaikan dan keburukan, serta mengetahui hakikat segala sesuatu. Makrifat bukanlah hasil dari akal atau pikiran, melainkan buah dari keikhlasan, kesabaran, cinta, dan fana. Ia datang dari Allah, bukan dari usaha manusia semata. Namun, jalan menuju makrifat harus dibersihkan dari hawa nafsu dan dunia. Tanda-tanda arif bilah. Seorang yang telah mencapai makrifat disebut arif bilah, orang yang mengenal Allah. Dalam pandangan Junaid, tanda-tanda seorang arif antara lain: tidak lagi menuntut apapun dari Allah, tidak memandang amalnya sebagai sesuatu yang besar, selalu rendah hati dan tersembunyi dari pandangan umum, tidak silau oleh karamah atau keajaiban ruhani, hidup dalam kesadaran bahwa semua adalah milik dan kehendak Allah. Junaid mengatakan, orang arif adalah yang tidak melihat apapun kecuali Allah dalam segala hal. Artinya, dalam pandangan sang arif, dunia, peristiwa, bahkan dirinya sendiri hanyalah cermin yang memantulkan wujud Tuhan. Mereka tidak lagi tertipu oleh sebab akibat, dan menyaksikan kehendak ilahi sebagai satu-satunya realitas. Makrifat dan keseimbangan syariat. Meski Junaid adalah tokoh utama dalam tasawuf hakikat, ia tidak pernah meninggalkan syariat. Bagi beliau, makrifat yang tidak berakar pada syariat adalah kesesatan. Ia berkata, setiap jalan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah jalan kebinasaan. Makrifat bukan jalan bebas aturan, tetapi puncak dari kepatuhan. Seorang arif justru semakin tunduk kepada Allah, semakin tekun dalam ibadah, dan semakin dalam akhlak. Ia tidak tertipu oleh rasa telah dekat kepada Allah, melainkan semakin merasa kecil dan hina. Junaid selalu menekankan bahwa makrifat sejati membuat seseorang makin takut kepada Allah, bukan merasa aman darinya. Karena mengenal Allah adalah mengenal keagungan, kemurkaan, dan juga rahmat-Nya. Fana dan baka, jalan menuju makrifat. Dalam kerangka tasawuf Junaidi, makrifat tidak bisa dicapai tanpa melewati fana, lenyapnya ego, dan baka, kekal bersama Allah. Fana adalah proses penghapusan identitas pribadi, keinginan, bahkan aku yang merasa mengenal. Saat ego lenyap, yang tersisa hanyalah Allah. Setelah fana, salik mengalami baka, yaitu keberadaan dalam kesadaran yang utuh tentang Allah, tanpa kembali kepada keakuan semu. Dalam keadaan baka, salik menjadi cermin rahmat dan hikmah ilahi bagi makhluk lain. Makrifat adalah kondisi ruhani di mana semua ini berpadu, cinta, fana, baka, dan penyaksian. Maka, makrifat bukanlah akhir perjalanan, tapi permulaan dari hidup yang sesungguhnya dalam kehadiran Allah. Adab sufi menurut Junaid, jalan kesempurnaan. Dalam dunia tasawuf, adab etika dan sopan santun batin bukanlah sekadar perilaku lahiriah, tetapi inti dari segala pencapaian ruhani.
Syekh Junaid al-Baghdadi menempatkan adab sebagai landasan seluruh makam, syarat diterimanya ilmu, dan pintu pembuka makrifat. Tanpa adab, ibadah bisa menjadi kesombongan, ilmu bisa menjadi racun, dan bahkan cinta bisa menyesatkan. Oleh karena itu, adab dalam pandangan Junaid adalah mahkota para salik. Pengertian adab dalam pandangan Junaid. Junaid berkata, tasawuf seluruhnya adalah adab. Setiap makam memiliki adab. Siapa yang berpegang pada adab, ia akan sampai. Siapa yang melanggarnya, ia akan terhalang. Adab bukan sekadar kesopanan terhadap sesama manusia, tapi terutama kepada Allah. Ia mencakup sikap batin dalam berzikir, ibadah, menerima takdir, berbicara, bahkan dalam diam. Seorang murid yang tidak menjaga adab ruhani akan terhalang dari cahaya makrifat meskipun tampaknya rajin beribadah. Jenis-jenis adab. Dalam tradisi Junaidi, adab dibagi menjadi beberapa tingkatan dan objek. Adab kepada Allah. Ini adalah adab tertinggi. Bentuknya seperti tidak berkeluh kesah terhadap takdir, tidak mengeluh dalam doa, merasa selalu dalam pengawasannya, tidak beribadah karena mengharap balasan, tapi karena dia layak disembah. Junaid pernah berkata, adab kepada Allah adalah diam dalam qadarnya dan rela terhadap keputusannya. Adab kepada Rasulullah meliputi penghormatan yang mendalam kepada sunnah, tidak meremehkan hadits, dan menjaga lidah serta hati dari mempertanyakan hikmah di balik syariat. Adab kepada guru, mursyid. Junaid sangat menekankan pentingnya adab kepada mursyid, karena mursyid adalah jalan bagi salik menuju Allah. Murid harus tunduk dan patuh tanpa membantah, tidak mendahului bicara di hadapannya, tidak merasa lebih tahu, tidak menuntut sesuatu, tapi menanti bimbingan. Adab kepada sesama sufi meliputi sikap rendah hati, mendahulukan kepentingan saudara, dan tidak membicarakan aib mereka. Sufi sejati menurut Junaid adalah yang menjaga kehormatan saudaranya meski dalam hati. Adab kepada diri sendiri, yakni menjaga hati dari penyakit seperti riya, ujub, dan hasad. Junaid menasihati muridnya agar tidak menganggap dirinya suci meski telah mencapai makam tinggi. Adab sebagai penjaga karunia. Syekh Junaid menekankan bahwa adab adalah penjaga karunia ruhani. Banyak orang yang dianugerahi rasa cinta, kelezatan ibadah, atau ilmu laduni, tetapi kehilangan semuanya karena melanggar adab. Ia berkata, seorang hamba bisa bertahun-tahun naik dalam kedekatan kepada Allah, lalu jatuh dalam satu detik karena satu adab yang ia langgar. Misalnya, seseorang yang merasa lebih suci dari orang lain, atau memandang rendah makhluk Allah, akan terhalang dari limpahan rahmat meski zikirnya banyak. Maka Junaid selalu memperingatkan para muridnya untuk menjaga hati lebih dari menjaga lisan. Adab dalam diam dan bicara. Junaid sendiri dikenal sangat berhati-hati dalam berbicara. Ia tidak banyak berkata-kata kecuali bila diperlukan, dan lebih banyak mengarahkan murid lewat contoh hidup. Ia berkata, orang yang mengenal Allah akan sedikit bicara, karena ketika ia hadir bersamanya, dunia menjadi sunyi. Salah satu adab penting dalam tasawuf adalah mengetahui kapan harus diam, dan kapan harus berbicara. Junaid mengajarkan bahwa diam bisa menjadi bentuk zikir paling dalam, dan bicara yang benar harus lahir dari hati yang jernih, bukan dari dorongan nafsu. Warisan pemikiran Junaid dalam dunia tasawuf. Syekh Junaid al-Baghdadi bukan hanya seorang sufi besar pada zamannya, tetapi juga peletak dasar bagi tradisi tasawuf sunni yang seimbang antara syariat dan hakikat. Ajarannya menjadi titik temu antara disiplin ilmu fikih, teologi, dan jalan rohani yang halus. Warisannya tak hanya hidup dalam karya dan murid-muridnya, tetapi juga dalam napas spiritual dunia Islam sepanjang masa. Pengaruh langsung dalam dunia tasawuf. Junaid adalah murid dan keponakan dari Sufi Agung Sari al-Sakati, dan termasuk dalam silsilah ruhani yang sampai kepada Imam Hasan al-Basri. Dari Junaid, lahir murid-murid besar seperti Abu Bakar al-Sibli, sufi eksentrik yang mencintai Tuhan dengan cara yang mengguncang batas-batas kebiasaan. Abu Ali al-Rusbari, ulama dan sufi yang memperkuat hubungan tasawuf dengan fikih dan hadis.
Khorokoni dan Nuri, yang membawa api cinta Sufi ke negeri-negeri timur. Ajaran Junaid tidak hanya diajarkan di Baghdad, tetapi menyebar ke Khurasan, Mesir, Maghrib, bahkan ke Andalusia. Ia dikenal sebagai Sayyid al-Taifah, pemimpin mazhab Sufi pertama yang terstruktur, yang membangun prinsip-prinsip spiritual berdasarkan dalil-dalil syariat. Sintesis syariat dan hakikat. Salah satu warisan terbesar Junaid adalah penolakannya terhadap pemisahan antara syariat dan hakikat. Di zamannya, muncul kelompok-kelompok Sufi yang terlalu menekankan ekstase, wajh, dan kadang mengabaikan syariat. Junaid dengan tegas menentang hal ini. Ia berkata, "Jalan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak hafal Al-Quran, tidak menulis hadits, tidak paham fikih, maka ia tidak layak berbicara tentang jalan ini." Maka, Junaid menghidupkan kembali ajaran tasawuf yang kokoh pada hukum syari, namun dalamnya setara dengan samudera cinta dan makrifat. Ini yang menjadikan tasawuf Junaidi diterima oleh para ulama besar sepanjang sejarah. Kontribusi terhadap kosakata dan metodologi tasawuf. Junaid memperkenalkan banyak istilah penting dalam tasawuf klasik, seperti fana, lenyapnya ego; baka, kekalnya kesadaran ilahi; sukut, diam batin; mahabbah, cinta ilahi; waqt, kesadaran akan momen ilahi. Ia juga mengembangkan metode penyampaian tasawuf secara sistematis. Dalam majelisnya, ia mengajar dengan penuh adab dan tidak menampakkan ekstase, berbeda dengan sufi lain yang suka menari atau berteriak dalam zikir. Ia memperkenalkan tasawuf natki, tasawuf verbal ilmiah, yang menjembatani kaum intelektual dan kaum ruhani. Diterima oleh ulama Ahlus Sunnah. Salah satu bukti keistimewaan Junaid adalah penerimaan ajarannya oleh kalangan ahli fikih dan ulama hadis. Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin banyak mengutip ucapan Junaid. Bahkan tokoh seperti Ibn Taimiyah pun mengakui ketinggian Junaid dengan mengatakan, Junaid adalah imam para sufi yang sejalan dengan sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa Junaid menjadi model sufi ideal yang tidak menyimpang dari jalan Nabi, dan justru memperdalam maknanya dalam dimensi batin. Pengaruh terhadap generasi setelahnya. Ajaran Junaid menginspirasi banyak tokoh besar dalam sejarah tasawuf, seperti Abu Hamid Al-Ghazali, yang membangun tasawuf intelektual; Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah yang menggabungkan kekuatan syariat dan karamah; Imam Al-Suhrawardi, penyusun Awarif Al-Ma'arif yang menstrukturkan jalan sufi secara formal; Ibnu Arabi, yang menyerap inti ajaran Junaid tentang makrifat dan menyusun metafisika cinta. Warisan Junaid bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam teladan hidup, keseimbangan, adab, kehati-hatian, dan cinta kepada Allah yang jernih dari ambisi pribadi. Relevansi ajaran Junaid al-Baghdadi di zaman modern. Meskipun Syekh Junaid al-Baghdadi hidup lebih dari 1000 tahun lalu, nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajarannya tetap relevan bahkan sangat dibutuhkan di zaman modern. Dalam era yang ditandai oleh kegelisahan batin, kehilangan arah spiritual, dan kegaduhan informasi, warisan ruhani Junaid menjadi lentera yang menuntun manusia kembali kepada inti eksistensinya. Keseimbangan antara lahir dan batin. Dunia modern sering terpecah antara dua kutub ekstrim, materialisme yang terlalu memuja lahiriah, dan spiritualisme bebas yang sering kehilangan akar hukum dan akidah. Dalam konteks ini, pendekatan Junaid yang menyeimbangkan syariat hukum lahir dan hakikat kesadaran batin menjadi sangat penting. Junaid berkata, tasawuf adalah berakhlak dengan akhlak Allah, dan hidup dengan apa yang diridai oleh Allah. Artinya, seorang manusia modern dapat menjadi sufi dalam makna sejati, bukan dengan meninggalkan dunia, tapi dengan hadir di tengah masyarakat sembari menjaga kedekatan ruhani dengan Allah. Adab sebagai pilar spiritualitas. Krisis adab di tengah era digital adalah kenyataan yang kita lihat setiap hari. Dunia maya dipenuhi ujaran kebencian, adu domba, dan perdebatan yang menjauhkan ruhani manusia dari ketenangan. Syekh Junaid adalah guru adab, adab kepada Allah, Rasulnya, dan makhluknya.
Ia mewanti-wanti muridnya untuk tidak tergesa-gesa menyampaikan ilmu batin kepada yang belum siap, dan selalu memelihara akhlak dalam kondisi apapun. Dalam era keterbukaan dan kebebasan informasi saat ini, prinsip ini adalah penjaga agar kita tidak menjadi korban dari kebisingan spiritual. Makrifat dalam kehidupan modern. Makrifat bukan hanya milik para zahid di gua atau padang pasir. Bagi Junaid, makrifat adalah mengenal Allah dalam segala keadaan, termasuk di tengah keramaian kota, di ruang kerja, di ruang pengadilan, di dapur rumah tangga, dan di media sosial. Junaid tidak mengajak umat untuk lari dari dunia, tetapi untuk hadir secara penuh, namun dengan batin yang terhubung ke atas. Dengan kesadaran ini, seseorang dapat bekerja, berkeluarga, belajar, dan berdakwah dengan ruh makrifat, bukan sekadar rutinitas kosong. Fana, sebagai pengobat egoisme zaman. Era sekarang ditandai oleh krisis ego, semua ingin dilihat, diakui, dipuji. Fana, menurut Junaid adalah lenyapnya ego demi hadirnya cahaya ilahi. Ini bukan kehilangan identitas, tapi pengembalian jati diri kepada fitrah. Dalam konteks ini, fana bisa diwujudkan dengan menahan diri dari kesombongan intelektual, menghindari popularitas yang kosong makna, melayani masyarakat tanpa pamrih, melepaskan keterikatan pada pujian dan celaan. Ini semua adalah bentuk-bentuk fana kontemporer yang dapat diterapkan oleh siapa saja yang ingin menghidupkan jalan ruhani dalam dunia modern. Peran tasawuf dalam kesehatan mental dan jiwa. Kesehatan mental menjadi topik besar di abad ini. Banyak yang menderita depresi, kecemasan, kehilangan makna hidup. Junaid mengajarkan bahwa ketenangan hati hanya akan didapat dengan marifat kepada Allah. Ia mengajak manusia untuk kembali ke dalam, menyucikan hati, dan berdialog dengan Tuhannya melalui zikir dan muhasabah. Tasawuf ala Junaid menawarkan kesadaran diri, muraqabah, penerimaan takdir, ridha, kejernihan hati, tazkiyah, harapan di tengah duka, raja dan khauf. Inilah terapi ruhani yang sangat dibutuhkan oleh manusia modern, kembali menemukan makna hidup di tengah kegersangan spiritual dunia. Jalan tengah di tengah ekstremisme dan liberalisme. Zaman sekarang menghadirkan dua bahaya besar. Ekstremisme keagamaan yang keras dan memaksakan tafsir. Liberalisme spiritual yang lepas dari ajaran wahyu. Syekh Junaid menunjukkan bahwa tasawuf sejati tidak berada pada dua kutub ini. Ia berkata, segala sesuatu yang menyelisihi kitab dan sunnah, maka itu bukan dari jalan kami. Dengan demikian, ajaran Junaid menjadi jalan tengah, spiritualitas yang berakar pada wahyu, bukan hawa nafsu, toleransi yang lahir dari cinta, bukan dari kompromi terhadap kebenaran. Wasiat-wasiat Junaid al-Baghdadi kepada para muridnya. Dalam tradisi sufisme klasik, para guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga meninggalkan wasiat-wasiat pesan-pesan ruhani yang menjadi bekal perjalanan murid-murid mereka menuju Allah. Syekh Junaid al-Baghdadi, sebagai seorang mursyid agung, memberikan banyak wejangan yang tidak hanya penting bagi murid-murid di zamannya, tapi juga abadi nilainya untuk setiap jiwa pencari kebenaran. Berikut adalah beberapa wasiat utama Syekh Junaid al-Baghdadi yang terkenal dalam berbagai manuskrip dan riwayat tasawuf. Wasiat tentang niat. Ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak diketahui oleh malaikat agar tidak ditulis, tidak diketahui oleh setan agar tidak dirusak, dan tidak diketahui oleh hawa nafsu agar tidak dicemari. Dalam wasiat ini, Junaid mengajarkan bahwa setiap amal harus berakar dari niat yang murni. Ia sangat menekankan bahwa ruh dari seluruh ibadah dan makamat ruhani terletak pada kemurnian niat. Niat bukan sekadar ucapan, tapi kehendak terdalam yang hanya Allah yang mengetahuinya. Wasiat tentang adab kepada Allah. Jangan kau berdiri di hadapan Allah dengan hati yang sibuk oleh selain Dia, karena yang demikian adalah adab yang buruk di hadapan Raja yang Maha Mulia. Syekh Junaid menekankan pentingnya khusyuk dalam ibadah. Bagi dia, sufi bukanlah mereka yang banyak bicara tentang cinta, tapi mereka yang menjaga batinnya tetap hadir dan suci ketika bermunajat. Wasiat ini menuntun murid untuk menjaga hudur kehadiran hati dalam setiap ibadah.
Wasiat tentang cinta kepada Allah. Tidak sempurna cinta seorang hamba hingga ia rida dengan apa yang dibenci oleh nafsunya demi yang dicintainya. Cinta kepada Allah menurut Junaid bukanlah retorika. Ia menuntut pengorbanan, kerelaan, bahkan penerimaan terhadap cobaan sebagai bagian dari tanda kasih sayang ilahi. Wasiat ini menunjukkan bahwa cinta hakiki tumbuh dari pengenalan terhadap kehendak Allah. Wasiat tentang menjaga lisan. Barang siapa yang mengira bahwa ia akan sampai kepada Allah dengan lidahnya, tanpa menjaga lisannya, maka ia telah menempuh jalan yang penuh kebinasaan. Lisan adalah cermin hati. Dalam wasiat ini, Junaid mengingatkan bahwa sufi sejati adalah mereka yang menjaga lidahnya dari gibah, dusta, debat kusir, dan ucapan sia-sia. Sebab, kata-kata bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan makam ruhani seseorang. Wasiat tentang tawadu. Ilmu yang tidak membuatmu semakin rendah hati di hadapan Allah dan sesama manusia, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Syekh Junaid adalah lautan ilmu, tapi juga teladan kerendahan hati. Ia sering menolak pujian dan berkata bahwa segala kebaikan berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Wasiat ini mengajarkan murid agar tidak tertipu oleh makam dan karunia, tapi tetap menyadari bahwa semua adalah amanah. Wasiat tentang persaudaraan ruhani. Jika engkau melihat saudaramu melakukan maksiat, maka doakanlah ia diam-diam dan jangan engkau rendahkan ia terang-terangan, karena Allah bisa saja mengujimu dengan dosa yang sama. Junaid melarang murid-muridnya mencela pelaku maksiat. Ia lebih menganjurkan kasih sayang dan doa. Wasiat ini menunjukkan kearifan beliau dalam memelihara ukhuwah ruhani dan menghindari penyakit, ujub serta takanur dalam hati. Wasiat tentang ujian dan musibah. Tidak ada jalan menuju Allah tanpa diuji. Jika engkau tidak sanggup bersabar, maka engkau belum pantas berjalan di jalan ini. Syekh Junaid menegaskan bahwa jalan menuju Allah bukan jalan kenikmatan duniawi, melainkan jalan perjuangan, air mata, dan kesabaran. Wasiat ini adalah penguat jiwa bagi mereka yang sedang menghadapi cobaan, agar tetap bertahan dalam mahabbah kepada Allah. Wasiat tentang menyembunyikan makam ruhani. Siapa yang membuka tabir rahasia antara dirinya dan Allah kepada makhluk, maka Allah akan mencabut kelezatan rahasia itu darinya. Dalam tasawuf Junaidi, makam-makam tinggi seperti fana, marifat, atau kasif tidak untuk diumbar. Murid diajarkan menyembunyikan kedekatannya kepada Allah, sebagaimana seseorang menyembunyikan kekasihnya dari pandangan dunia. Wasiat tentang zikir. Zikir yang paling tinggi bukan yang menggetarkan lidah, tapi yang menggugurkan hijab dari hati. Zikir menurut Junaid bukan hanya lafaz, tapi kehadiran hati yang penuh kesadaran terhadap keagungan Allah. Wasiat ini mengarahkan murid agar tidak berhenti pada zikir lahir, tapi terus menempuh hingga zikir menjadi sifat batin yang hidup. Wasiat tentang kematian. Jangan takut mati jika engkau mencintai Allah, karena kematian hanyalah pertemuan antara dua kekasih. Ini adalah salah satu wasiat terakhir yang diriwayatkan dari beliau. Wasiat yang menunjukkan kedamaian jiwa dan cinta total kepada Allah. Mati bukan akhir, tapi awal dari penyatuan abadi dengan Yang Maha Dikasihi. Warisan intelektual dan spiritualitas Syekh Junaid Al-Baghdadi. Warisan Syekh Junaid Al-Baghdadi bukan sekadar sejarah pribadi atau kumpulan ucapan spiritual. Ia adalah titik tolak dari sebuah tradisi intelektual dan ruhani yang telah membentuk wajah tasawuf Sunni klasik selama berabad-abad. Dalam bab ini, kita akan menelusuri bagaimana ajaran-ajaran Junaid mewariskan pengaruh mendalam yang terus hidup dalam nalar, akhlak, dan jiwa umat Islam dari abad ke abad. Madrasah Tasawuf Sunni. Syekh Junaid dikenal sebagai bapak mazhab tasawuf Sunni. Ia meletakkan fondasi yang membedakan jalan sufistik yang murni dari penyimpangan atau pengaruh asing yang menyusup ke dalam jalur spiritual. Madrasah Junaid tidak lepas dari syariat, menjunjung ilmu-ilmu agama, dan menempatkan wahyu sebagai sumber utama segala ilmu marifat. Ciri khas madrasah ini adalah penggabungan antara fiqh dan tasawuf, menekankan adab dan akhlak, membina batin melalui zikir, mujahadah, dan muraqabah.
menyaring pengalaman spiritual berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pengaruh terhadap para ulama besar. Ajaran Junaid menjadi rujukan utama banyak tokoh besar setelahnya. Di antaranya, Abu Hamid Al-Ghazali, yang menggabungkan pendekatan falsafi, syariat, dan tasawuf. Dalam karyanya Ihya Ulumuddin, pengaruh Junaid sangat kental. Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah, yang menggabungkan jalan fiqh dan jalan ruhani, seperti yang dilakukan Junaid. Imam Al-Sulami dan Al-Qushairi, penulis karya-karya tentang tokoh-tokoh sufi, banyak mengutip ajaran Junaid dalam membangun fondasi pemahaman tasawuf. Junaid bukan hanya guru bagi murid langsungnya, tapi guru lintas generasi bagi arus utama tasawuf Islam. Karya-karya dan aforisme. Meskipun Syekh Junaid tidak meninggalkan karya tulis panjang seperti beberapa sufi lain, ucapan-ucapan dan hikmahnya banyak dihimpun oleh murid dan penulis generasi setelahnya. Aforisme Junaid menjadi rujukan dalam kitab-kitab seperti Tabakat Al-Sufiyah karya Abu Abdi Ar-Rahman As-Sulami, Risalah Al-Qushairiyah karya Imam Al-Qushairi, Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Contoh aforisme Junaid, sufi adalah seperti tanah, diinjak orang tetap diam. Seperti langit, meneduhi semuanya. Seperti laut, menerima apapun yang masuk ke dalamnya. Pengaruh terhadap tarekat-tarekat sufi. Hampir seluruh tarekat Sunni, seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, dan lainnya, secara langsung atau tidak langsung menelusuri silsilah rohaninya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ia menjadi simpul penting dalam silsilah mata rantai para mursyid. Nama Junaid senantiasa disebut dalam silsilah para wali dan dalam wirid-wirid tarekat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak hanya konseptual, tapi juga operasional dalam jalan pembinaan spiritual. Jejak di dunia Islam. Pemikiran dan pengaruh Junaid menyebar dari Baghdad ke seluruh penjuru dunia Islam. Beberapa bentuk pengaruhnya antara lain: pengajaran tasawuf di madrasah-madrasah Islam klasik, integrasi antara fiqh dan tasawuf dalam kurikulum pendidikan, penerimaan masyarakat terhadap tasawuf sebagai bagian dari ortodoksi Islam. Jejak ini tampak dalam lembaga-lembaga pendidikan klasik seperti Al-Azhar, Mesir, Zaitunat Tunisia, dan madrasah-madrasah di Khurasan serta wilayah Asia Selatan. Kontribusi dalam dialog tasawuf dan ortodoksi. Salah satu sumbangan terbesar Junaid adalah menjembatani antara kaum Zahiriyah, ahli fikih, dan Batiniyah, ahli tasawuf. Ia mengoreksi kesalahpahaman yang menganggap bahwa tasawuf bertentangan dengan syariat. Dengan integritas ilmunya yang dalam, Junaid menunjukkan bahwa spiritualitas bukanlah jalan di luar agama, tapi jalan terdalam menuju pemahaman agama yang sesungguhnya. Inilah kontribusi yang membuat jalan tasawuf diterima oleh kalangan ulama dan masyarakat luas. Jalan Junaid, jalan cinta yang tenang. Setelah menjelajahi kehidupan, ajaran, dan warisan Syekh Junaid Al-Baghdadi, kita sampai pada pemahaman yang mendalam bahwa jalan yang ditempuh oleh beliau bukan sekadar jalan asketisme atau pengasingan dari dunia. Jalan Junaid adalah jalan cinta yang tenang, jalan ilmu yang jernih, dan jalan penyatuan antara syariat dan hakikat dalam bingkai adab ilahi. Cinta sebagai inti perjalanan. Jalan Junaid, pada akhirnya, adalah jalan yang dibasahi oleh air mata cinta. Bukan cinta yang sentimental, tetapi cinta yang membakar nafsu, mencairkan ego, dan membangunkan ruh untuk berjalan menuju Allah dengan rendah hati. Tiada yang lebih aku takutkan selain terputus dari cintanya, bukan karena azabnya. Begitu ungkapan Junaid yang mencerminkan cinta sejati tanpa syarat. Tasawuf yang berakar dalam realitas. Berbeda dengan sebagian tokoh yang condong pada ekstase atau pelepasan total dari realitas duniawi, Junaid justru menunjukkan bahwa seorang sufi bisa hidup di tengah masyarakat, bekerja, menikah, bahkan menjadi rujukan umat, namun tetap menjaga hatinya terikat hanya kepada Allah. Ia menolak menjadikan tasawuf sebagai alasan untuk meninggalkan tanggung jawab sosial. Baginya, kesucian hati lebih penting dari sekadar penampilan zuhud. Harmoni syariat dan hakikat.
Jalan Junaid menjadi standar emas dalam tasawuf karena mampu menjembatani antara dimensi lahir dan batin Islam. Ia tidak memisahkan ibadah formal dari cinta batin. Ia tidak memisahkan fik dari rindu kepada Allah. Bahkan, ia menekankan bahwa syariat adalah perahu, dan hakikat adalah samudra, keduanya tak bisa dipisahkan. Barang siapa yang tidak menegakkan syariat, maka ia telah merobohkan hakikat. Spiritualitas yang bersahaja dan beradab. Apa yang membedakan Junaid dari tokoh sufi lainnya bukan hanya ilmu atau makam ruhani yang tinggi, tapi adab dan ketenangan jiwanya. Ia tidak berteriak-teriak menyebut fana, tidak mengumbar kasif, dan tidak mencari ketenaran lewat karamah. Spiritualitasnya halus, sunyi, seperti malam yang menyejukkan. Ia mengajarkan bahwa jalan kepada Allah bukan jalan demonstratif, tapi jalan bisikan hati yang tulus. Relevansi di era modern. Di tengah dunia modern yang bising, penuh ambisi, dan kehilangan makna, jalan Junaid sangat relevan. Ia mengajarkan kita untuk menemukan Tuhan dalam keheningan batin, untuk menyucikan niat dalam bekerja, untuk bersikap lembut dalam berdakwah, dan untuk menghidupkan kembali rasa malu kepada Allah. Dalam krisis spiritual global, ajaran Junaid adalah oase. Ia bukan hanya milik kaum sufi, tapi milik semua pencari makna. Junaid sebagai cermin jiwa muslim sejati. Syekh Junaid al-Baghdadi telah wafat lebih dari 1000 tahun lalu. Namun cahayanya tetap memancar. Suaranya tetap terdengar dalam setiap majelis zikir, dalam setiap bisikan hati yang merindukan Tuhan, dan dalam setiap buku yang mengajarkan tasawuf sejati. Ia adalah cermin dari jiwa muslim yang berilmu tapi tawadu, bersuhud tapi penuh kasih, dekat kepada Allah tapi peduli pada manusia, tegas dalam syariat tapi lembut dalam cinta. Akhir kata, menelusuri ajaran Syekh Junaid al-Baghdadi adalah seperti menapaki jalan panjang yang sunyi namun damai, berat namun indah. Jalan itu bukan milik para elit spiritual semata, tetapi milik siapa saja yang mau menyucikan hatinya, memperbaiki niatnya, dan mencintai Tuhannya dengan sepenuh jiwa. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diberi taufik untuk menempuh jalan Junaid, jalan ilmu, adab, dan cinta. Jalan kami ini terikat oleh Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak membawa keduanya, ia tidak akan sampai. Amin.